Assalamualaikum anak-anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keberagaman dan persatuan. Tema 1, subtema 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak ibu semua, untuk materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang keberagaman dan persatuan. Tentunya, mungkin anak-anak ibu sudah banyak yang tahu bahwa di Indonesia kita ini sangatlah banyak keberagaman. Mulai dari bahasa, suku, ras, agama, budaya, tradisi, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari budaya, ada lagi keberagaman seperti pakaian adat. Nah, pakaian adat ini dari Indonesia sangat banyak jenisnya. Ibu bagi dari beberapa pulau. Kita lihat dari beberapa pulau, yang pertama dari Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera, itu ada Provinsi Sumatera Barat, dengan pakaian adatnya adalah pakaian Bundo Kanduang. Yang kedua, itu adalah pakaian adat dari Jawa, adalah kebaya. Yang ketiga, ada pakaian adat dari Kalimantan Selatan, yaitu Bagajah Gamuling Baular Lulut. Yang keempat, ada pakaian adat dari Sulawesi Selatan, yaitu adalah Mandar. Dan yang kelima, adalah pakaian adat dari Papua atau dari Timur. Anak ibu tahu? Iya benar, adalah koteka. Selain dari pakaian adat tradisional tadi, ada lagi alat musik tradisional yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Apa saja? Yang pertama adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Ayo, siapa dari anak-anak ibu yang tahu alat musik yang berasal dari Jawa Barat? Benar sekali, adalah angklung. Yang kedua adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu adalah gamelan. Yang ketiga, alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Timur adalah kendang. Yang keempat, alat musik yang berasal dari daerah Maluku adalah tifa. Dan yang kelima, alat musik yang berasal dari Sumatera Barat adalah saluang. Dan juga untuk tradisi yang ada di Indonesia, selain pakaian adat dan alat musik tradisional, ada lagi pertunjukan kesenian seperti pertunjukan reog dan pertunjukan ondel-ondel. Nah, untuk pertunjukan reog itu adalah pertunjukan yang berasal dari daerah Jawa. Apakah anak ibu sudah tahu apa itu pertunjukan reog? Nah, pertunjukan reog ini adalah pertunjukan kesenian yang berasal dari Jawa Barat, di mana pakaian yang dikenakan oleh penari reog ini adalah pakaiannya yang unik, mulai dari hiasan kepalanya seperti kepala singa, dan bajunya atau pakaiannya seperti bulu merak. Dan juga unsur yang ada di dalam pertunjukan reog ini adalah unsur magis. Nah, selain itu, untuk pertunjukan yang kedua adalah pertunjukan ondel-ondel. Pertunjukan ondel-ondel ini mungkin dari anak-anak ibu juga sudah banyak yang tahu kalau pertunjukan ondel-ondel ini adalah pertunjukan yang berasal dari Betawi. Pertunjukan ondel-ondel ini adalah pertunjukan kesenian yang berasal dari daerah Betawi, yang mana kalau kita ibaratkan itu bahwa ada dua ondel-ondel itu yang diibaratkan sebagai nenek moyang atau leluhur yang ada di daerah Betawi yang fungsinya atau mempersonifikasikan sebagai penjaga dari cucu-cucu atau cicit-cicitnya yang ada di daerah Betawi. Nah, anak-anak ibu semua, setelah mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia tadi, mulai dari pakaian adatnya, alat musik tradisional, dan pertunjukan seninya, kita mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali ragam budaya, ragam tradisi, ras, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, kita tahu bahwa Indonesia ini walaupun banyak sekali macamnya, banyak sekali ragamnya, kita tetap satu. Walaupun banyak yang membedakan, kita tetap satu sesuai dengan semboyan kita,
Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Dan dari persatuan dan kesatuan tadi dapat kita simpulkan dan kita ambil pengertian bahwa persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata dasar satu, yang artinya utuh dan tidak bercerai. Nah, sini utuh artinya kita satu walaupun kita berbeda-beda, seperti yang Ibu katakan tadi, ada kita dari daerah Jawa Barat, ada yang dari daerah Maluku, ada yang dari daerah Sumatera. Itu walaupun kita berbeda-beda bahasanya, berbeda-beda budayanya dan tradisinya, kita tetap satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, setelah mengetahui tentang persatuan dan kesatuan, tentunya ada beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan. Di sini, Ibu akan ambil mulai dari lingkungan keluarga. Coba anak-anak Ibu sebutkan apa saja contoh sikap persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan keluarga. Benar, adalah saling membantu. Nah, anak-anak Ibu ada yang membantu orang tuanya di rumah? Misalnya membantu ibu mencuci piring atau membantu ayahnya membersihkan mobil. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sikap persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan keluarga. Apalagi? Ya, saling menyayangi antara misalnya adik dengan kakak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anaknya. Selanjutnya, ada contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah bermain dengan teman sebaya. Yang kedua adalah tidak membeda-bedakan teman atau rekan sekelas. Nah, itu adalah contoh dari sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Ada lagi contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Coba anak ibu sebutkan. Ya, betul. Gotong royong atau kerja bakti. Lalu ada mendirikan tempat ibadah atau membangun tempat ibadah. Nah, di situ dalam membangun tempat ibadah itu kita tidak bisa sendiri dalam membangun tempat ibadah karena kita memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu kita saling membantu di dalam lingkungan masyarakat. Lalu apa lagi contoh yang ada di lingkungan masyarakat? Yang kedua adalah saling bergotong royong atau membersihkan lingkungan. Itu termasuk dalam sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Dari sikap persatuan dan kesatuan tadi, tentunya kita sangat banyak memperoleh manfaat positif di dalamnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan itu akan terasa menjadi lebih ringan dan mudah. Kenapa? Karena adanya kita saling tolong-menolong dan membantu tadi antara tetangga satu dengan kita, tetangga yang sebelah kanan, sebelah kiri, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah, cepat, dan juga ringan. Yang kedua itu, manfaatnya adalah terjalinnya rasa kekeluargaan, juga karena adanya saling tolong-menolong tadi, dan terciptanya hidup rukun. Ya, betul sekali. Karena dengan adanya kita saling tolong-menolong dengan tetangga kita tadi, maka hidup kita akan terasa lebih rukun dan juga damai. Nah, baik anak-anak ibu semua, setelah mempelajari materi tentang keberagaman, persatuan, dan juga kesatuan, ibu sangat berharap sekali apa-apa yang ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin pembelajaran kita dan materi kita sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.